Nah, kabar baiknya bahwa faktor risiko stroke ternyata kebanyakan adalah yang modifiable. Artinya sesuatu yang bisa kita cegah. Nah, faktor risiko stroke itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang modifiable, artinya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah, dan satu lagi adalah faktor risiko yang unmodifiable, artinya memang nggak bisa diubah lagi. Nah, faktor risiko yang unmodifiable itu meliputi usia. Jadi usia kan memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Jadi semakin tua seseorang, maka risikonya semakin tinggi terkena stroke. Yang kedua adalah genetik. Jadi kalau dia ada genetik stroke, ya kemungkinan besar bisa terkena stroke. Terus kemudian ras tertentu, dan kemudian riwayat keluarga, itu juga sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Nah, kabar baiknya bahwa faktor risiko stroke ternyata kebanyakan adalah yang modifiable. Artinya sesuatu yang bisa kita cegah, kita hindari. Yaitu apa aja? Meliputi penyakit tekanan darah tinggi. Yang kedua, penyakit kolesterol, penyakit kencing manis, terus kemudian penyakit kekentalan darah, pola hidup yang meliputi ya termasuk obesitas, kurang aktif, terus kemudian pola hidup yang keliru seperti merokok, jarang olahraga, itu juga menjadi faktor risiko stroke. Nah, Dok, apakah stroke itu bisa menyerang seseorang secara tiba-tiba, Dok? Ya, memang disebut stroke itu karena kejadiannya tiba-tiba. Ya, sebagian besar stroke itu tiba-tiba. Sering sekali pasien-pasien itu datang nggak terima. Karena sebelum terjadi serangan dia baik-baik aja, normal. Tahu-tahu dia lagi makan, sendoknya jatuh, gelasnya jatuh, atau lagi bicara tiba-tiba pelo. Nah, itulah serangan stroke, tiba-tiba. Oke. Nah, Dok, ini yang seperti yang terjadi pada salah satu selebriti tanah air nih, Dok. Pesulap juga nih, Pak Tarno nih. Mungkin dokter melihatnya seperti apa yang dialami oleh Pak Tarno sendiri? Ya, saya melihat bahwa Pak Tarno itu sudah ada tanda-tanda gejala sisa dari stroke, ya, itu berupa bicara pelo, terus kemudian ada kelemahan tangan dan kaki sebelah kiri, yaitu memang tanda khas gejala sisa dari stroke. Ya, artinya kalau stroke itu biasanya menyebabkan suatu kondisi di mana jaringan otak rusak, menyebabkan gangguan fungsi, dan gangguan fungsi itu perlu waktu untuk pemulihan. Biasanya bisa sampai 6 bulan untuk pemulihan. Kalau jenis stroke yang mungkin dialami Pak Tarno sendiri mungkin seperti apa yang tadi dua jenis stroke itu mungkin Pak Tarno alaminya mana, Dok? Nah, sebenarnya terus terang saya tidak bisa melihat jenis stroke yang mana yang dialami oleh Pak Tarno. Cuman jenis stroke secara umum itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu stroke sumbatan, itu yang paling banyak kejadiannya, sekitar 80-85%. Dan yang satu lagi stroke pendarahan, artinya pecah pembuluh darah. Ya, jadi yang satu tersumbat, yang satu pecah pembuluh darah. Kedua-duanya bisa memiliki efek yang lebih kurang sama, efek klinisnya. Kalau Pak Tarno sendiri nih, Dok, kalau kita melihat ketika dia kena serangan stroke nih, Dok, itu karena memang faktor usianya memang sudah di atas 70-an tahun atau memang karena bisa dilihat dari gaya hidup atau pola hidupnya, Dok? Nah, kalau melihat dari kondisi Pak Tarno, kita bisa melihat bahwa tetap ada kemungkinan kedua faktor tadi kan saya sudah bilang, ada yang unmodifiable dan ada yang modifiable. Yang unmodifiable ya usia tua, terus kemudian juga em, riwayat keluarga, dan ada yang modifiable, ya mungkin kita nggak tahu ya sebelumnya apakah memiliki penyakit tekanan darah tinggi, riwayat merokok, penyakit kolesterol, dan seterusnya. Dengan keadaan Pak Tarno yang seperti itu tetapi masih
tetap berkegiatan seperti berjualan dok tiap hari seperti itu, apakah berpengaruh nggak dok untuk kesembuhannya, atau memungkinkan nggak untuk dia bisa sembuh total? Tentu saja kita selalu encourage dan menyemangati pasien-pasien kita yang terkena stroke untuk tetap melakukan aktivitas, ya. Tentu saja setelah terkena serangan stroke ya aktivitas harus dikurangi, namun secara bertahap itu akan diupayakan untuk kembali seperti aktivitas sedia kala. Kembali pada pertanyaan apakah bisa kembali normal atau tidak, biasanya seseorang yang terkena penyakit stroke akan mendapatkan gejala sisa. Nah, seberapa jauh, seberapa berat gejala sisa itu akan menetap, itu tergantung pada satu, tingkat beratnya stroke, dua, tingkat keberhasilan fisioterapi yang biasanya kita evaluasi setelah 6 bulan. Kalau tadi melihat videonya dari Pak Tarno sendiri itu masuk dalam klasifikasi stroke berat atau ringan tuh dok untuk. Oh, kalau lihat dari sudah ada kelumpuhan satu sisi tubuh, terus kemudian bicara pelo, itu termasuk stroke yang cukup berat. Untuk penyembuhannya sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama tuh dok? Kalau seperti itu, kasusnya seperti itu. Lakukan fisioterapi yang baik dalam jangka waktu 6 bulan. Moga-moga Pak Tarno sudah bisa mendapatkan banyak aktivitasnya kembali. Nah dok, mungkin untuk masukan atau mungkin pesan-pesan buat masyarakat di luar sana agar terhindar dari stroke tuh seperti apa dokter? Ya, jadi stroke itu, pengobatan stroke yang paling utama itu adalah pencegahan. Jadi, tadi saya sudah bilang, faktor risiko penyebab stroke yang utama sebenarnya itu bisa dicegah. Ingat, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kolesterol, penyakit darah kental, merokok, obesitas itu adalah faktor risiko stroke. Sehingga kalau kita bisa mengatasi masalah-masalah itu, moga-moga risiko stroke kita semakin menurun. Terima kasih banyak. Moga-moga mengedukasi.